Ya, ini sesi preskon resmi sebelum pertandingan Arab Saudi melawan Indonesia yang dilakukan Coach Shin Tae-yong. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari sekian banyak statement yang dilontarkan oleh Coach Shin Tae-yong, ada satu hal yang dititik beratkan oleh Coach Shin Tae-yong, yaitu betapa pentingnya pengaruh pemain-pemain yang tampil di luar Liga Indonesia terhadap dinamika permainan timnas Indonesia. Seperti apa statement utuhnya? Simak video ini sampai habis. Ya, kita akan mengelaborasi beberapa poin yang disampaikan oleh Roberto Mancini bersama Arab Saudi yang didampingi oleh salah seorang pemain Arab Saudi juga yang bernama Al Maulid. Tentu statement dari Coach STY beserta Jay Edges akan kita kupas juga. Ya, kita ulas dulu dari kubunya Arab Saudi. Roberto Mancini keluarkan statement pertama. Pertandingan besok sulit karena ini adalah pertandingan pertama dan saya yakin kami akan tampil baik. Ini sifat statementnya normatif teman-teman, karena ya jika kita bicara laga pertama bukan hanya saja Arab Saudi tetapi Indonesia, Jepang, Korsel akan menemukan yang namanya kesulitan. Nah, optimistis dari Mancini akan berupaya menampilkan permainan terbaik nih, patut kita tunggu. Kemudian pernyataan kedua, kami mengenal timnas Indonesia dan menyadari perkembangannya dalam 10 tahun terakhir. Belum lama ini Roberto Mancini sudah melihat bagaimana permainan timnas Indonesia dan sedikit banyak tentu sudah masuk nih ke otaknya kerangka apa yang akan harus dilakukan Arab Saudi untuk menumbangkan Indonesia. Dan ditambahkan oleh Roberto Mancini, kami juga telah mengalami banyak kemajuan dan jika kami ingin menang, kami harus siap. Nah, statement selanjutnya dari Roberto Mancini ini lebih menekankan bagaimana iklim sepak bola Saudi Arabia sekarang, dan ini penting juga teman-teman ketahui. Jadi awak media bertanya kepada Mancini perihal salah seorang pemain Arab Saudi yang bernama Saud Abdul Hamid bermain di Liga Eropa bersama AS Roma. Mancini bilang, saya tidak berperan dalam profesionalisme keputusan Saud Abdul Hamid di Eropa, namun dia berbicara kepada saya dan saya menasihatinya bahwa bagus untuk memiliki pemain Saudi di kompetisi Eropa jika kami ingin berkembang. Itu perlu digarisbawahi, jika kami ingin berkembang. De Rossi, pelatih AS Roma, bertanya kepada saya tentang Saud Abdul Hamid dan saya katakan kepadanya bahwa dia adalah pemain bagus, terutama secara fisik, dan dia mampu bermain di Eropa. Ya, meskipun saat kita bicara Liga Saudi sekarang teman-teman diisi oleh banyak pemain-pemain bintang, menurut Mancini untuk bisa step selanjutnya, untuk bisa mengembangkan permainan Arab Saudi teman-teman, harus ada pemain-pemain dari Arab Saudi merasakan iklim kompetisi Eropa. Ini soal bagaimana intensitas permainan. Tentu teman-teman di Eropa suka tidak suka intensitas permainan tinggi. Ketika intensitas permainan tinggi pasti akan meningkatkan upgrading ya terhadap individual pemain tersebut. Ya, kita lihat bagaimana perkembangan terhadap Saud Abdul Hamid ini ke depannya. Kemudian selanjutnya teman-teman, ketika awak media bertanya perihal pemain asing yang banyak di Liga Arab Saudi. Jadi dikatakan oleh Mancini tentu saja merugikan. Bertambahnya jumlah pemain asing merugikan terhadap pemain lokal. Ya, ini nggak usah kita terlalu banyak membahas teman-teman. Sekarang ini posisinya Liga Arab Saudi didatangi oleh banyak pemain berkualitas dan membuat pemain-pemain lokal di sana pun tentu tenggelam. Lalu Mancini membahas perihal permainan terbaik yang pernah ditampilkan oleh Saudi Arabia di bawah kepemimpinannya. Ada 2 pertandingan teman-teman, yaitu di mana kami tampil baik saat bermain melawan Korea Selatan dan Jordania meskipun ujungnya kalah. Nah, apakah saat menghadapi Indonesia nanti akan menampilkan permainan terbaik juga? Wait and see. Statement selanjutnya dari Roberto Mancini, timnas Indonesia adalah salah satu tim yang maju. Kami sebelumnya menyaksikan tim Olimpiade memainkan sepak bola yang indah. Kami menghormati Indonesia dan kami memiliki kepercayaan diri dan keinginan untuk menang. Nah, respon Mancini bagus-bagus semua teman-teman, bagaimana menghargai timnas Indonesia juga walaupun levelnya sangat jauh ya dari sisi ranking FIFA. Nah, salah satu pemain Arab Saudi yang mendampingi Roberto Mancini juga melontarkan statement yang sama nih. Di statement pertama teman-teman, laga sulit melawan timnas Indonesia. Ini normatif. Hampir di setiap turnamen event ya teman-teman, pasti kita menemukan pernyataan-pernyataan tersebut. Pertandingan pertama sulit, pertandingan pertama sulit. Menarik sih, kayak udah template ya. Lalu ditambahkan pemain Arab Saudi tersebut, konfrontasi ataupun pertemuan pertama selalu sulit, tapi kami siap meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin. Sebagai pemain, selanjutnya kami merasa bertanggung jawab dan kami mengenal lawan kami dengan baik melalui arahan
teknis dari pelatih yaitu Roberto Mancini. Mereka punya pemain bagus, tapi dengan pertolongan Tuhan kami akan memenangkan pertandingan. Itu dari kubu Arab Saudi. Sangat respect ya statementnya, baik itu dari Mancini ataupun pemain Arab Saudi. Nah, kita geser nih dari Shin Tae-yong, timnas Indonesia teman-teman. Di poin pertama yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong, saya menyadari bahwa kami akan menghadapi tim yang lebih kuat dari Indonesia, tetapi kami akan berusaha bekerja sebaik mungkin dari kemampuan kita. Statement ini hampir sama seperti sebelumnya Indonesia melawan Irak. Ya, di situ Coach Shin Tae-yong bilang kalau Irak lebih tinggi posisinya, tapi Indonesia pun akan berusaha semaksimal mungkin. Dalam konteks ini saat menghadapi Arab Saudi, Coach Shin Tae-yong pun mencoba akan melakukan hal sama, bekerja keras, berusaha sebaik mungkin. Kemudian poin kedua, timnas Saudi dengan Mancini, pelatih dari Italia, lebih bermain kompak. Secara pribadi saya bercita-cita agar timnas Indonesia berada di level tertinggi. Dan ini adalah tujuan saya sejak bergabung dengan PSSI teman-teman. Ya, dengan Roberto Mancini berasal dari Italia, tentu prinsip defense-nya ya, permainan compact defense-nya kan itu identik banget dengan Catenaccio ya, dari sepak bola Italia. Jadi itu hal yang wajar coba diaplikasikan oleh Roberto Mancini di Arab Saudi. Dan salah satu statement menarik tadi sih ya, dari Coach STY, secara pribadi saya bercita-cita agar timnas Indonesia bermain di level tertinggi. Ini kan proses sedang dijalankan oleh Indonesia untuk mencapai hal tersebut. Bagaimana caranya? Ya harus menghadapi lawan-lawan seperti levelnya Arab Saudi, Australia, Jepang, dan lain sebagainya. Kemudian statement ketiga, memang benar grup ini adalah yang tersulit, namun tujuan kami bukanlah lolos dari grup ini dari awal, tempat pertama ataupun kedua, melainkan tempat ketiga dan keempat menjadi target kami, menjadi incaran kami. Ya, walaupun demikian tadi teman-teman, Coach Shin Tae-yong pun akan berusaha semaksimal mungkin. Kita bicara soal sepak bola ini kan, bola itu bundar, kita nggak tahu, bisa saja Indonesia memberikan kejutan, tetapi secara di atas kertas targetnya Indonesia itu meraih posisi ketiga ataupun keempat. Selanjutnya, Shin Tae-yong masih, pemain profesional di luar Liga Indonesia akan menjadi faktor kekuatan karena pemahaman terhadap faktor taktis, terutama aspek fisik, dan akan banyak membantu kami. Ya, ini kita harus fair teman-teman, ketika sudah datang pemain-pemain keturunan, pemain-pemain yang dicari ke sana ke sini oleh Coach Shin Tae-yong luar biasa, itu memberi pengaruh terhadap permainan timnas Indonesia. Dan elemen mikrotaktik yang disampaikan, yang diutarakan oleh Coach Shin Tae-yong itu sudah kita ulas loh sebelum video ini kita upload teman-teman. Jadi simak saja video yang sudah aku unggah sebelumnya, mikro taktikal timnas Indonesia di bawah Coach Shin Tae-yong. Nah, saat menghadapi Arab Saudi, seberapa besar lagi nih pengaruh pemain-pemain tersebut teman-teman? Apakah akan ada muncul sesuatu kejutan yang luar biasa yang mungkin ketika tidak ada pemain tersebut gap seperti ini, ketika ada pemain tersebut, pemain-pemain yang tampil di luar Liga Indonesia seperti ini, rata levelnya. Ini kan hal yang menarik untuk kita saksikan. Nah, ketika pemain-pemain kita pun berkualitas, akhirnya pecinta sepak bola Indonesia pun kan menanti-nanti nih bagaimana permainan timnas Indonesia khusus saat menghadapi Arab Saudi, Australia, negara-negara yang lebih superior dari Indonesia. Ditambahkan oleh Coach Shin Tae-yong, kami tidak memiliki tekanan ataupun pressure. Secara pribadi saya telah mengalami pengalaman seperti itu sebelumnya. Liga profesional Saudi telah berkembang pesat dan mulai menarik bintang-bintang internasional, sehingga mengembangkan pemain Saudi dan membuatnya menjadi pemain profesional di luar negeri seperti pemain Abdul Hamid di AS Roma teman-teman. Ya, ini soal tekanan, tentu saat kita bicara Indonesia posisinya lebih di bawah Arab Saudi, tentu hitung-hitungannya tidak ada tekanan terhadap Coach Shin Tae-yong. Di saat tekanan itu tidak ada, ya harapan kita bermain nothing tulus ya, bermain tanpa beban sehingga bisa menampilkan permainan terbaik. Dan soal liga yang dilontarkan oleh Coach Shin Tae-yong, semua kompetisi domestik pasti menginginkan seperti yang sekarang dirasakan oleh Saudi Arabia. Meskipun ada plus minusnya teman-teman, banyak pemain berkualitas datang, secara ritme, secara permainan pasti akan meningkatkan yang namanya
Liga Arab Saudi tersebut, iklimnya. Selanjutnya awak media pun bertanya kepada Roberto Mancini teman-teman tentang apa kenangan Roberto Mancini soal Indonesia. Jadi Mancini bilang, saya memiliki kenangan bersama Indonesia. Saya ingat ketika saya bermain dengan Sampdoria 28 tahun yang lalu, dan kami bermain selama periode itu di Indonesia juga teman-teman dengan pemain Indonesia. Selain itu Presiden Inter Milan berkeluarga negaraan Indonesia. Kita geser ke Jay Ejes melontarkan beberapa poin. Yang pertama, pertandingan kuat dan kami akan memberikan performa yang terbaik. Poin selanjutnya, kami sangat senang dengan profesionalisme para pemain Saudi di level tertinggi seperti misalnya Liga Italia. Ini adalah pertandingan yang kami tahu sulit, tapi inilah sepak bola dan kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk menempatkan tim Indonesia di peta persaingan. Ya, mungkin itulah dia teman-teman beberapa statement disampaikan dari kubu Arab Saudi pun termasuk timnas Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Tentu semua pecinta sepak bola Indonesia mengharapkan sesuatu yang sangat amat luar biasa dari aspek permainan yang dimiliki oleh Coach Sintayong nanti ya. Oke, mungkin sampai sini aja. Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.